Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, tadi malam tahun baru kalian ada acara nggak nih? Tidak ada acara karena pandemi ya, jadi tidak ada acara pesta kembang api. Ya tidak apa-apa, semoga pandeminya ini cepat selesai. Tahun depan kita bisa pesta kembang api lagi. Amin. Ya Allah, amin. Sebelumnya terima kasih karena teman-teman semuanya sudah meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Dan sebelum kita melakukan bimbingan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Siapa di sini yang berkenan untuk memimpin doa? Ada yang berkenan? Siapa? Siapa? Ayo, siapa yang berkenan memimpin doa? Ibu persilahkan untuk memimpin. Sepertinya tidak ada, sudah tidak apa-apa. Ibu, biar ibu yang memimpin doa untuk mengawali bimbingan kelompok pada hari ini. Kita membaca basmalah supaya materi yang kita dapatkan semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita perkenalan dulu ya teman-teman. Diawali dari ibu dulu. Cara perkenalannya itu nanti teman-teman semuanya menyebutkan nama lengkap, lalu nama panggilan. Setelah itu makanan favorit kalian, makanan atau minuman boleh ya. Nah, dimulai dari ibu. Perkenalkan, nama ibu Anggun Cahya Dinata. Kalian bisa panggil ibu Anggun. Dan makanan favorit ibu itu bakso. Nah, selanjutnya dari sebelah kanan perkenalan. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ulfa Amalia, biasa dipanggil Ulfa, dan makanan favorit saya adalah mie ayam. Halo Mbak Ulfa, makanan favoritnya mie ayam. Biasanya makan mie ayam itu setiap hari atau satu minggu berapa kali? Mungkin satu minggu satu kali. Satu kali. Suka pedas atau enggak? Suka banget. Suka banget. Selanjutnya izin memperkenalkan diri, nama Ulfatun Ma'rifah, biasa dipanggil Ulfa. Makanan favorit bakso juga. makanan favoritnya bakso. Aduh, sama nih. Biasanya kalau makan bakso pakai mie atau enggak? Oke. Pakai juga. Namanya Ulfa, ini juga Ulfa. Apa kalian sekelas? Iya sih, Iya, Satu kelas. Selanjutnya izin memperkenalkan diri, nama Vina Pria, biasa dipanggil Vina. Makanan favorit seblak. makanan favorit seblak. Kekinian banget nih ya. Sukanya seblak. Berarti suka pedas dong? Suka. Biasanya kalau beli seblak di mana? Oh, berapa harganya kalau di sini? Ya, satu minggu kali. Ya, selanjutnya Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Masito, biasa dipanggil Dewi. Makanan favorit seblak juga. seblak juga. Jangan-jangan nih kalian kalau makan seblak bareng nih? Enggak. Selanjutnya Izin memperkenalkan diri, nama Desita Tulampi, biasa dipanggil Ita. Makanan kesukaan sate. sate ambal atau bukan? Iya. Selanjutnya Izin memperkenalkan diri, nama Rifan Zara, biasa dipanggil Rifa. Makanan favorit ayam geprek. ayam geprek. Aduh, di sini kayaknya semuanya suka pedes nih ya. Dari makanan favoritnya ini sudah memperlihatkan kalau suka pedes. Nah, terima kasih ya teman-teman karena sudah mau berbagi ini cerita tentang makanan favorit. Nah, pada hari ini bimbingan kelompok kita akan membahas topik tentang pergaulan bebas. Dengan melakukan bimbingan kelompok pada hari ini, tujuannya kita nantinya dapat memahami tentang apa itu pergaulan bebas, lalu juga akan memahami tentang penyebabnya apa, dampaknya apa, dan juga bagaimana cara mencegah pergaulan bebas. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada asas
atau aturan-aturan yang berlaku yang harus kita taati selama bimbingan kelompok ini. Ada aturannya itu, yang pertama ada asas kesukarelaan. Jadi teman-teman nanti di sini dalam berpendapat itu karena sukarela, tidak ada paksaan, baik itu paksaan dari ibu atau dari teman-teman yang lainnya. Lalu juga ada asas keterbukaan, diharapkan teman-teman di sini semua nantinya terbuka untuk menceritakan pengalaman, informasi seperti itu. Lalu yang ketiga ada asas kerahasiaan. Nah, nanti di sini kalau misalkan teman-teman bercerita mungkin tentang pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain yang bersifat rahasia, yang bersifat pribadi, nanti diharapkan kita semua dapat merahasiakan hal tersebut. Lalu aturan-aturannya itu nanti teman-teman di sini dalam berpendapat diharapkan tidak memotong pembicaraan teman-teman yang lainnya. Lalu juga diharapkan juga nanti teman-teman saat ingin berpendapat tidak menyinggung perasaan orang lain juga, seperti itu. Nah, apakah kalian sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok sekarang? Siap. Oke, tapi sepertinya kurang lengkap ya kalau kita belum melakukan ice breaking dulu. Nah, kita membahas tentang materinya. Kita ice breaking dulu ya teman-teman semuanya. Nah, ice breakingnya itu nanti kalian mendeskripsikan tentang makanan atau minuman yang kalian tidak sukai. Nanti teman-teman yang lainnya merekam. Nah, dimulai dari ibu dulu ya. Kalau ibu itu tidak suka makanan yang bentuknya bulat, terus kalau dibuka dibelah dalamnya tuh isinya banyak, warnanya kuning, terus baunya menyengat, baunya nggak enak kalau menurut ibu, karena ibu nggak suka. Ayo tebak, ibu tidak suka. Markisa kalau di sini tebaknya apa? Ya benar, ibu tidak suka durian. Oh, bisa warna kuning deh kalau dibelah. Dia warna kuning. Oh, ibu jarang nih makan markisa malah. Dimulai dari bawah, tidak suka apa? Dideskripsikan. Boleh minuman dan makanan? Boleh? Itu sayur, bentuknya agak panjang dan bergerigi-gerigi, tapi di dalamnya banyak biji dan rasanya itu pahit. Betul ya. Tuh, selanjutnya Mbak Ulfa tidak suka apa? Saya tidak suka Sayuran. Terus bentuknya bentuknya panjang, bergaris-garis, dalamnya warna putih, terus bijinya putih juga. sayuran bentuknya panjang, bergaris-garis, ada bijinya, dalamnya putih. Mungkin terong. Bukan. Apa? Oyong. Oh iya. Benar, oyong dalamnya banyak bijinya. Iya banyak, benar-benar. Selanjutnya Mbak? Kalau saya nggak suka sayuran yang panjang, biasanya warna ungu atau juga warna hijau, dalamnya itu putih, bijinya Bijinya kecil-kecil. Iya. Iya. Apa tebak? Terong. Udah? Ya, selanjutnya Mbak Dewi? Kalau aku nggak suka makanan seafood, tapi biasanya orang paling suka yang bentuknya Ya, apa? Warnanya mungkin. warnanya kalau dimasak tuh oranye gitu. Itu biasanya dibuat untuk kerupuk. Kerupuk biasanya nih seafood nih, apa nih teman-teman? Ayo tebak. Apa warna oranye? Udang? Oh, udang benar. Biasa dibikin empet ya Mbak. Selanjutnya Mbak. Saya nggak suka yang ini sayuran, Hmm. warnanya hijau, terus dalamnya bulat-bulat. Sayuran. Satu biji itu isinya ada sekitar 5 lebih. Terus baunya juga menyengat. Biasa digunakan untuk campuran sayuran, bukan sayuran utama. Oh, Ya. pete. Ya, benar. Pete, ya.
isinya banyak ya dalam satu ini, satu tangkainya. Selanjutnya Mas nggak suka apa nih? Saya suka makanan sayuran, bentuknya panjang, dalamnya isinya ada banyak biji, bijinya lumayan besar sedikit. Bentuknya panjang. Hijau muda dan hijau tua. Apa ya? Kira-kira ya? Kacang, Apa tuh? kacang panjang, Hijau muda dan hijau muda. Apa ya? Buncis? Buncis? Oh, buncis. Kalau buncis nggak suka, kalau kacang panjang suka nggak? Suka, padahal rasanya hampir sama loh. Nah di sini kayaknya rata-rata yang tidak disukai sayur ya, padahal enak dan bergizi loh. Nah selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini ibu menggunakan teknik problem solving. Nah jadi tekniknya ini nanti ibu menampilkan video tentang kasus pergaulan bebas yang ada di sekitar kita. Setelah itu nanti kita diskusikan bersama-sama bagaimana cara mengatasinya ya. Nah ini ada videonya, ibu putarkan sebentar. Sebelum belajar Teman-teman harap menyimak ya, nanti ibu beri pertanyaan dalam video ini. Sepuluh pelajar yang sudah mencoreng dunia pendidikan di Kota Pariaman dipanggil orang tuanya pekan ini. Penelusuran dan pemeriksaan dari grup WhatsApp yang bernama Panta Group, pelajar ini sudah jauh melanggar aturan dan norma agama. Di antara mereka yang ada diduga terlibat dalam permainan seks bebas seperti pasangan suami istri. Lebih miris lagi, ada yang terlibat dalam seks sejenis, baik itu lesbian maupun homoseksual, hingga biang tawuran antar pelajar. Pihak Satpol PP juga langsung melakukan tes urin karena diduga pelajar ikut mengkonsumsi obat-obat terlarang. Petugas Satpol PP Kota Pariaman mengembangkan kasus ini karena tidak tertutup kemungkinan jaringan ini juga ada hubungannya dengan sekolah lain. Untuk sementara, mereka dikembalikan kepada orang tuanya, mengingat mereka akan memasuki masa ujian. Itu grup-grup yang isinya adalah semua notabene kenakalan remaja. Apa saja isi grupnya itu, salah satunya tadi disebutkan nama grupnya ya. Itu semua adalah grup yang kontennya isinya adalah pornografi, di mana setiap anggota grup harus men-share atau membagikan konten-konten pornografi, apakah dalam bentuk video, foto dan segala macamnya ya. Kemudian ada lagi satu grup, itu isinya adalah grup anak-anak pelajar, gabungan anak-anak pelajar dari grup motor, grup hobi-hobi tertentu, sampai grup tawuran yang hobinya memang tawuran setiap hari, setiap malamnya di Kota Pariaman. Dan kalau kami dari TP2 itu hanya penanganan dan pendampingan, karena kalau untuk kelanjutan untuk pembinaan ada sekolah. Nah ada sekolah itu kita menanggapi dari pihak sekolah bagaimana itu pada anak ini, nanti kita akan ditangkap oleh psikolog dan bersama dengan dinas kesehatan. Berapa banyak yang terlibat dalam jaringan ini? Kalau tadi 10 ya berarti 10 orang tadi ya 10 orang. Dari Kota Pariaman, Alno Ferry, Padang TV. Nah itu ya beritanya dari Kota Pariaman. Nah ini beritanya ini sempat viral sekitar 2 bulan yang lalu di TikTok, di Instagram, ini banyak banget nih beredar video ini. Nah setelah kita melihat video ini, kira-kira nih menurut teman-teman pergaulan bebas itu pengertiannya apa? Dari Bulfa? Pergaulan bebas adalah pergaulan bersama orang-orang yang membahas tentang hal-hal negatif. Bergaul
dengan orang-orang, tetapi dalam bergaulnya itu membahas hal-hal yang negatif seperti itu ya Mbak. Selanjutnya Bu Ulfa, satunya lagi. pergaulan bersama teman-teman membahas hal-hal negatif juga. Ya, hampir sama ya seperti Bu Ulfa ya. Benar banget, pergaulan bebas ini di dalamnya itu melakukan hal-hal yang negatif seperti yang dalam video tadi kan hal-hal yang dilakukan negatif semua ya. Selanjutnya Mbak. Pergaulan bebas menurut saya itu pergaulan yang menjerumus ke hal-hal yang negatif. Salah satu itu kayak tadi pornografi. Ya benar banget, pornografi itu salah satu dari akibat pergaulan bebas juga. Nah Mbak Dewi. Pergaulan bebas adalah pergaulan dengan pertemanan yang tidak mematuhi aturan-aturan atau norma-norma yang ada. Pergaulannya itu di dalamnya tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku seperti itu ya Mbak. Selanjutnya Mbak Ita. Pergaulan bebas itu Benar juga, pergaulannya itu tidak mematuhi aturan-aturan seperti itu ya Mbak. Selanjutnya Pergaulan bebas, pergaulan yang biasanya menyimpang dari norma-norma agama seperti pornografi dan tidak menaati peraturan yang berlaku. ya pergaulan yang tidak menaati aturan-aturan yang berlaku seperti itu ya Mbak. Nah dalam video tadi kira-kira jenis-jenis pergaulan bebas apa aja nih yang ada di video tadi? Siapa yang mau jawab? Siapa yang masih ingat? Siapa? Ayo. Siapa? pornografi, minum-minuman, apa sih itu yang obat-obatan terlarang? Ya. Terus ada lagi? Siapa yang mau menambahkan? Tawuran, ya benar juga. Siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi nih kayaknya nih, satu lagi nih. Mengirimkan konten-konten pornografi di grup. Jadi juga ada. Jadi di video ini ada tawuran, ada minuman keras, juga ada minum obat-obatan terlarang, ada setiap anggotanya diwajibkan untuk mengirimkan foto yang senonoh seperti itu. Ada juga bahkan melakukan hubungan suami istri seperti itu ya, padahal masih remaja. Ini sangat memprihatinkan sekali. Ada kasus LGBT juga ya. Ini memang karena perkembangan informasi yang mudah kita akses, karena media sosial yang juga sudah banyak banget penggunanya, tidak bijak menggunakan media sosial, jadi hal-hal negatif juga mudah menyebar seperti itu ya teman-teman. Makanya kita harus pandai-pandai untuk menyikapinya. Kita harus memilih tontonan mana yang sejatinya itu bermanfaat untuk kita seperti itu ya teman-teman. Nah menurut teman-teman, pergaulan bebas itu disebabkan oleh apa sih? Kenapa kok anak-anak sekarang ini sepertinya sudah tidak ini lagi ya, tidak asing lagi dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu sudah di mana-mana terjadi. Kira-kira penyebabnya apa selain tadi yang Ibu bilang karena informasi yang mudah kita dapatkan? Kira-kira apa? Pengaruh teman ya, benar banget. Pengaruh teman juga ini ya sangat berpengaruh terhadap terjadinya pergaulan bebas, karena kalian pasti juga pernah dengar tentang kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita juga akan tertular wanginya. Nah, sama halnya juga kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, maka kita juga akan terbawa pada hal-hal yang tidak baik. Bukan berarti kita harus menghindari teman-teman yang kurang baik ya teman-teman. Maksudnya boleh berteman, tetapi harus tahu batasan. Mungkin berteman dengan orang-orang yang tidak baiknya juga sekedar tahu, sekedar sapa seperti itu, tidak usah sampai dekat banget, sampai ikut melakukan hal-hal yang negatif seperti itu ya. Nah selanjutnya apa penyebabnya, Mbak Ulfa?
Mungkin karena faktor dari orang tua yang suka marah-marah lah, apalah, jadi kan kayak jadi bermain sama anak-anak yang sama kayak gitu. Ya benar banget kata Mbak Ulfa, karena mungkin komunikasi dengan orang tua yang tidak ini ya, yang tidak baik. Maksudnya orang tua mungkin di rumah tidak memperhatikan anaknya, makanya jadi anaknya itu mencari kesibukan di luar rumah, mencari teman-temannya itu juga yang tidak baik, karena tidak ada wawasan dari orang tua juga, membiarkan anaknya untuk berteman dengan siapapun seperti itu. Selanjutnya penyebabnya apa Mbak Dewi kira-kira? Atau ada lagi kira-kira apa? Atau mungkin sama pendapatnya? Sama sih, karena kurangnya lingkungan karena lingkungan pertemanan yang tidak baik, terus hubungan sama orang tua yang tidak harmonis, terus kurang melakukan hal-hal yang positif. Ya benar banget nih, ada tambahan dari Mbak Dewi karena kurang melakukan hal-hal yang positif. Mungkin lebih tepatnya karena kita kurang kegiatan mungkin ya, karena tidak ada kesibukan. Kalau misalkan kita mungkin di sekolah mengikuti ekstrakurikuler atau mungkin mengikuti organisasi, mungkin kan kita pulang sekolah langsung sibuk nih, ada yang ikut ekstra voli, langsung ya bertemannya dengan orang-orang yang yang minta voli, menghabiskan waktu sampai sore di lapangan seperti itu. Kalau misalkan kita tidak ikut organisasi atau hal-hal positif lainnya, kan kita jadi gabut nih ya, pengennya main terus seperti itu. Nah Ibu juga ingin menambahkan sedikit bahwa pergaulan bebas ini juga dipengaruhi oleh lingkungan, seperti mungkin ada orang-orang yang di lingkungan rumahnya itu orang-orangnya itu memang tidak baik ya, seperti mungkin yang hidupnya di gang-gang seperti itu, orang-orangnya mungkin menganggap bahwa pergaulan bebas itu hal yang wajar, seks bebas di mana-mana, minum-minuman keras juga sudah biasa. Maka kalau seperti itu juga pasti akan menganggap hal-hal tersebut adalah hal yang biasa. Nah makanya kita juga harus menghindari lingkungan-lingkungan yang negatif seperti itu ya teman-teman. Nah kira-kira nih dampak dari pergaulan bebas yang tadi ada di video kira-kira apa? Dampaknya nih kira-kira. Ayo, mungkin tadi kan ada seks bebas nih. Kira-kira dampak dari seks bebas apa? Terkena penyakit. Ya benar terkena penyakit. Kalau misalkan berhubungan seksual dengan orang banyak, pastinya itu akan beresiko untuk menularkan penyakit HIV atau AIDS ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa penyakit itu belum ada obatnya sampai sekarang. Maka dari itu hal itu sangat berbahaya juga, harus kita waspadai juga. Nah selanjutnya Mbak Ulfa, dampak dari pergaulan bebas apa? Timbulnya masalah dan keluarga. Ya benar juga, bisa dari pergaulan bebas ini bisa menimbulkan masalah dalam keluarga. Karena kalau contohnya saja misalkan kita melakukan narkoba misalkan ya, mengonsumsi obat-obatan terlarang, pasti keluarga juga akan bermasalah. Mungkin anaknya nanti itu akan melawan dengan orang tua, akan agresif atau akan mungkin overdosis juga, bisa harus dirawat di rumah sakit. Pasti kan keluarga juga akan bermasalah ya, akan ada pertengkaran juga di dalamnya antara orang tua seperti itu. Nah selanjutnya kira-kira dampak yang lainnya apa selain itu? Mungkin tadi tawuran, dampaknya apa coba? Dampak dari tawuran, siapa yang bisa menjawab? Ganggu kesehatan. Contohnya? Ya jadi sakit-sakitan. Bisa. Terus? Apa lagi? Mbak Dewi mungkin dampak tawuran apa kira-kira? Terjadinya korban jiwa. Ya benar juga, dampak dari tawuran bisa merugikan diri sendiri atau orang lain ya. Nanti bisa kita
mungkin bahkan bisa sampai cacat, bisa sampai meninggal juga nanti, karena itu kan kekerasan ya, pastinya melanggar hukum, bisa juga nanti dihukum sama Pak Polisi seperti itu ya. Nah itu beberapa dampak-dampak dari pergaulan bebas. Nah kira-kira nih cara mencegah supaya kita tidak melakukan pergaulan bebas apa caranya, cara mencegahnya Mbak? Dengan melakukan hal-hal yang positif seperti belajar, terus bermain dengan teman-teman, tapi bermainnya itu bermain olahraga atau yang lain. Oh ya, menurut Mbak Ulfa menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu ya Mbak. Nah kalau menurut Mbak Ita seperti apa Mbak cara mencegah pergaulan bebas? Mematuhi aturan-aturan yang ada sehingga tidak melakukan yang menyimpang. Ya benar banget. Salah satu caranya itu kita menaati aturan-aturan yang ada, baik itu di masyarakat, aturan atau undang-undang yang ada di negara, aturan-aturan agama juga seperti itu ya. Nah Ibu tambahkan, kita juga bisa mencegahnya dengan cara memperdalam iman seperti itu ya, karena iman juga sebagai benteng supaya kita tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Nah dari bimbingan yang sudah kita lakukan ini, kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari bimbingan ini, kira-kira apa kesimpulannya? Mungkin mau menjawab banyak kesimpulannya? Jadi paham tentang bahaya pergaulan bebas. Terus ada lagi atau tidak? Ya. Oh jadi paham nih kita setelah melakukan bimbingan ini, jadi mengetahui tentang pergaulan bebas. Kalau Mbak Dewi mungkin mau menambahkan kesimpulannya? Bahwa pergaulan bebas itu tidak baik. Singkat, padat, jelas dan benar. Benar banget kalau pergaulan bebas itu adalah perilaku yang tidak baik. Benar loh, walaupun singkat tapi emang benar. Mbak Ulfa mungkin mau menambahkan lagi? Jadi tahu bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara menghindarinya dan lain-lain sebagainya. Ya, kita bisa jadi tahu cara menghindarinya, cara cara mencegahnya ya, penyebabnya, pengertiannya, dampak-dampaknya juga kita tahu seperti itu. Nah, pesan dan kesan setelah kalian mengikuti bimbingan kelompok ini, kira-kira siapa yang mau menyampaikan pesan dan kesannya terlebih dahulu? Pesan dan kesan, ayo siapa? Mungkin Mbak Ulfa yang tengah nih belum berpendapat. Pesannya kita harus bergaul dengan teman yang baik. Ya, kita harus bergaul dengan teman-teman yang baik supaya kita menjadi baik juga seperti itu ya Mbak. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau siapa yang mau menambahkan, ada atau tidak? Mungkin Mbak Dewi? Apa nih Mbak pesan dan kesannya setelah melakukan ini, bimbingan ini? Kesannya Ya gimana Mbak? Bagaimana? pilihlah teman yang baik, terus yang dapat mengajarkan kita ke hal-hal yang positif juga, mengajak kita ke hal-hal yang positif. Oh, jadi kita harus memilih teman yang baik yang dapat mengajak kita ke hal-hal yang positif seperti itu ya Mbak. Nah juga setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, pastinya kita jadi tahu tentang apa itu pengertiannya, dampak, lalu penyebab, cara mencegah seperti itu ya Mbak. Nah setelah melakukan ini, apakah kalian bersedia untuk melakukan tindak lanjut lagi dengan
melakukan bimbingan seperti ini lagi di minggu depan? Apakah kalian bersedia? Nah, nanti terkait waktunya nanti kita diskusikan lagi di WA group ya teman-teman. Nah, karena waktunya sudah hampir habis, kita tutup bimbingan kelompok ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Sekian dari saya. Jika ada perkataan yang menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.